Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aulia, sering dipanggil Aul. Saya berasal dari TEK CS kelas 007. Dan di video kali ini saya akan menerangkan tentang penjelasan arti jurnal, neraca saldo, dan juga buku besar. Untuk video selanjutnya mari kita simak. Jadi di sini ada beberapa transaksi kantor akuntansi publik Adinda, dan saya akan menjelaskan ke dalam jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Simak video selanjutnya. Yang pertama, pada tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usaha. Kita masukkan ke dalam jurnal kas di debit dan kredit adalah modalnya. Kemudian transaksi yang kedua, pada tanggal 4 Desember Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta. Dan langsung kita masukkan ke dalam akun kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Pada tanggal 7 Desember Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Dan langsung kita tulis dalam akun piutang usaha di debit dan pendapatan jasa adalah di kredit. Pada tanggal 10 Desember Adinda membayar tunai beban sewa kantor sebesar 1.800.000, gaji karyawan 3 juta, dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Langsung saja kita masukkan beban sewa di debit, beban gaji di debit, dan beban telepon atau listrik di debit, sedangkan kas adalah di kredit karena kas termasuk pengurangan. Pada tanggal 12 Desember dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Langsung saja kita masukkan perlengkapan di debit dan kas di kredit karena perlengkapan semakin bertambah dan kas semakin berkurang. Pada tanggal 15 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Langsung saja catat ke peralatan kantor di debit 3.600.000 dan utang usaha di kredit 3.600.000 karena termasuk secara kredit pembeliannya. Pada tanggal 17 dibayar asuransi premi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 600.000. Kita catat beban asuransi 600.000 di debit, sedangkan di kas 600.000 adalah di kredit. Pada tanggal 20 Desember dibayar utang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan 150. Langsung saja kita masukkan utang dagang di debit dan beban kebersihan di debit, sedangkan di kredit adalah kas. Pada tanggal 21 Desember diterima uang muka 1.200.000 dari klien. Langsung kita catat kas sebagai debit, sedangkan pendapatan jasa adalah di kredit. Pada tanggal 31 Desember, Tuan Adinda mengambil untuk kepentingan pribadinya sebesar 2.200.000. Langsung saja kita catat ke dalam Five di debit, sedangkan kas di kredit karena Five termasuk ke dalam pencatatan untuk keperluan pribadi. Yang pertama kita memasukkan ke dalam buku besar ialah berupa nama akun kas. Pada tanggal 3 berupa modal, tanggal 4 penerima jasa, tanggal 10 bayar sewa gaji, telepon atau listrik, pada tanggal 12 membeli perlengkapan, tanggal 17 membayar asuransi, tanggal 20 membayar utang dan iuran, sedangkan tanggal 21 menerima pendapatan, tanggal 24 menerima pendapatan, dan tanggal 31 adalah pengambilan Five. Kita catat dalam nama akun kas dalam transaksi di buku besar. Kemudian dicatat di dalam buku besar ialah debit hasil saldo akhirnya ialah 14.850.000. Kemudian transaksi yang kedua adalah nama akun modal. Di tanggal 3 modal terdapat di kredit 20 juta rupiah. Jadi saldonya itu ada di kredit 20 juta rupiah. Kemudian pada nama akun pendapatan jasa kita tulis pada tanggal 4 pendapatan jasa terdapat di kredit 6 juta, 7 pendapatan jasa terdapat di kredit 2.400.000, dan pada tanggal 21 pendapatan jasa terdapat 1.200.000. Ketika kita memasukkan ke dalam saldo semuanya di dalam kredit. Jadi total terakhir kreditnya itu 9.600.000. Kemudian kita masukkan ke nama akun piutang usaha. Pada tanggal 7 piutang usaha terdapat di debit 2.400.000 dan pada tanggal 24 piutang usaha terdapat di kredit 800.
2.400.000 ditambah 800.000 jadi 1.600.000. Dari hasil debit 2.400.000 dikurangi kredit karena ia berhutang 800.000, jadi kita taruh di saldo debit yaitu 1.600.000. Transaksi selanjutnya kita catat nama akun beban sewa. Terdapat pada tanggal 10 terdapat beban sewa, kita taruh di debit 1.800.000, kemudian saldonya ialah 1.800.000. Selanjutnya nama akun beban gaji. Pada tanggal 10 Desember terdapat beban gaji di debit 3 juta, jadi saldo akhirnya ialah di debit 3 juta. Transaksi selanjutnya dicatat nama akun beban telepon atau listrik. Pada tanggal 10 beban telepon atau listrik termasuk ke debit karena ia adalah termasuk pemasukan senilai 1 juta, jadi saldo terakhirnya itu di debit 1 juta. Selanjutnya ada nama akun beban asuransi. Pada tanggal 17 beban asuransi dicatat di debit karena termasuk pendapatan, jadi saldo terakhir debit 600.000. Selanjutnya, nama akun beban kebersihan dicatat pada tanggal 20, beban kebersihan termasuk di debit karena termasuk pemasukan. Saldo akhir di debit 150. Transaksi selanjutnya pada tanggal 12 ada nama akun perlengkapan. Perlengkapan dicatat di debit 2.400.000 karena perlengkapan termasuk adalah pemasukan. Saldo debit 2.400.000. Dan ada juga nama akun peralatan kantor. Pada tanggal 15 peralatan kantor dicatat di debit 3.600.000. Saldo akhir di debit 3.600.000 karena ia termasuk peralatan kantor, ia adalah pemasukan. Dan ada nama akun utang. Yang pertama pada transaksi tanggal 15, utang usaha dicatat di kredit 3.600.000. Saldo akhir kredit 3.600.000. Pada tanggal 20, utang dagang tercatat di debit 2 juta. Saldo akhir kredit 3.600.000 diambil 2 juta. Jadi saldo akhir terdapat di kredit 1.600.000. Dan nama akun yang terakhir adalah Five atau pengambilan pribadi. Pada tanggal 31 terjadi Five di debit 2.200.000. Jadi saldo akhir ialah 2.200.000. Oke, tahap selanjutnya kita memasukkan ke dalam neraca saldo. Kita rekap dari semua transaksi, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Yang pertama ada nomor akun, keterangan ref debit dan kredit, di mana debit adalah pemasukan dan kredit adalah pengeluaran. Yang pertama terdapat transaksi kas. Di debit itu total dari semua keseluruhan kas, yaitu 14.850. Yang kedua ada transaksi modal sebesar di kredit 20 juta. Dan yang ketiga ada pendapatan jasa terdapat di kredit 9.600.000. Yang keempat ada dalam piutang usaha termasuk ke dalam debit 1.600.000. Dan yang kelima terdapat beban sewa terdapat di debit yaitu 1.800.000. Yang keenam terdapat beban gaji terdapat di debit yaitu 3 juta, dan beban telepon atau listrik terdapat di debit 1 juta, beban asuransi terdapat di debit 600.000, dan beban kebersihan terdapat di debit 150.000. Selanjutnya ada nama akun perlengkapan terdapat di debit 2.400.000, kemudian peralatan kantor 3.600.000 terdapat di debit, utang usaha terdapat di kredit 1.600.000, dan Five terdapat di debit 2.200.000. Setelah kita membuat neraca saldo dari semua transaksi, mari kita hitung apakah balance atau tidak antara debit dan kredit. Total dari debit terdapat Rp31.200.000 dan di kredit terdapat Rp31.200.000.